wisidane nek sing arep diadili wong korupsi. Ayo. Baulet, Pak. Kurang ini, kurang itu, Bang. Ratusan warga tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, FPMN, yang diketuai Suyadi, geruduk kantor Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, guna menuntut, yang salah satunya adalah, menuntut PJ Bupati Nganjuk, untuk menyelesaikan secara umum tugas-tugas yang dilakukan pasangan Novi, Marhen, termasuk pajak galian C, tanggal 2 November tahun 2023. Kebijakan hati nurani, apa mana Gusti Allah itu rahman, terutama hakim-hakim oknum apa tenan ning Indonesia ini sing didisikne hati nurani. Setelah melakukan orasinya di depan kantor Bupati, pemerintah Kabupaten Nganjuk, terkait dengan berbagai persoalan, Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, FPMN, melakukan mediasi bersama beberapa kepala OPD, diantaranya adalah, Asisten Pemerintahan, Samsul Huda, Asisten Ekbang, Judi Hernanto, Kadis Kesbang Pol, Imam Ashari, juga Kepala Satpol PP, Suharono, yang dikarenakan, Sri Handoko Taruna, selaku PJ Bupati Nganjuk sedang tidak ada di tempat. Pak PJ gagal atau mendapat kesulitan. Jadi melalui saya mungkin Pak Yati. Ya, tuntutannya sebenarnya ya secara global banyak ya teman-teman, bahwa PJ Bupati ini agar segera menyelesaikan secara umum tugas-tugas yang dilakukan oleh pasangan Novi Marhen, terutama yang belum diselesaikan. Misalnya terkait pajak galian C, ya pajak galian C, ini kemarin saya menghitung ya, ada 9, yang maksud saya 9 penambang, yang itu rata-rata per penambang itu setiap hari 200 rate. Nah, per rate-nya itu 40 rata-rata, tinggal hitung piro. Dan belakangan saya mengetahui bahwa di sini ini baru yang pajak masuk cuma 120 juta. Ini jauh wakeh Jogo. Nah, yang kedua terkait PTSL dan kemudian secara umum sertifikat agar di tingkat kecamatan ini segera di SK-kan PPATS. Karena kalau tidak ada pembuat akte tanah di tingkat kecamatan, ini masyarakat kasihan melalui notaris. Ya tentu biayanya lebih besar karena swasta ya. Terus yang ketiga terkait di Pisang ini. Di Pisang ini bahaya kalau dibiarkan. Termasuk terhadap lembaga swadaya, terhadap LSM, terhadap media pasti akan terintimidasi. Karena kita ini tidak boleh ngoreksi. Forum Peduli Masyarakat Desa kok nggak boleh ngoreksi tentang PTSL, kok tidak boleh ngoreksi oleh desa, oleh kelompok masyarakat. Dan Pisang ini kejadiannya sudah 2 kali. Dulu ada warung yang diobrak-abrik preman. Ya, karena dulu pada waktu itu saya belum terlibat di sana, jadi tidak terungkap siapa di balik dalangnya yang membongkar warung di Pisang itu. Oleh karena itu, saya berharap ini segera ditindaklanjuti, termasuk mencabut SK PTSL, SK Gubernur, SK Bupati tentang PTSL. Yang diantaranya agar dirubah satu poinnya yang mengatakan bahwa biaya PTSL boleh lebih dari 150. Ya seharusnya bahwa PTSL ini agar ditanggung oleh pemerintah desa. Dan kami sangat kecewa sekali. Orang pemberitahuan ini sudah kami lakukan sesuai dengan aturan undang-undang lebih dari 3 kali 24 jam. Dan ini harus ditembuskan di sini dulu, kami baru bisa diterima di opsi sana, di perizinan. Nah ini sudah diterima, seharusnya beliau harus siap menerima kita. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Pertemuan pada hari ini lebih banyak kepada sharing yang sifatnya ada beberapa masukan, tetapi juga ada beberapa fakta yang barangkali memang tindak lanjutnya sudah tepat, yang terkait dengan pertama saluran air di Desa Ngepung ini nanti coba kita koordinasikan dengan kepala desa untuk tindak lanjut sesuai dengan apa yang diinformasikan. Kemudian yang kedua ada terkait dengan camat ini yang ada beberapa yang belum sebagai PPATS, ini nanti diharapkan segera mengikuti diklat PPATS. Terkait dengan Pisang tadi, kalau sudah saya kira tidak lanjut sudah benar. Kalau memang ada hal yang memang memenuhi unsur tindak pidana, ya
ditindaklanjuti melalui laporan di Polres sudah tepat saya kira. Peserta keluarga miskin atau hal-hal yang menyangkut dengan jaminan kesehatan, ini saya kira pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sudah menindaklanjuti bahkan jauh hari sebelum penyampaian aspirasi sekarang ini, bahwa UHC di Kabupaten Nganjuk sudah mencapai 95,77. Artinya hampir semua masyarakat Nganjuk ini sudah terproteksi jaminan kesehatannya gitu. Sehingga nanti sisanya yang sekitar 4% sekian itu jika nanti ada membutuhkan pelayanan kesehatan akan kita langsung daftarkan dan akan bisa dimanfaatkan jaminan kesehatannya. Satu yang disampaikan adalah tentang revitalisasi pajak Galian C. Ini kita Pak PJ sudah membentuk tim, kita rapat sudah 2-3 kali, yang intinya nanti akan kita lakukan revitalisasi terhadap penerimaan pajak dari sektor Galian C. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti rencana strategis baik dari Bapenda selaku leading sektor terkait dengan tersebut ini bisa dioptimalkan. Salah satu yang menjadi problem ini bahwa izin ini berada di provinsi, sementara terkait dengan lokasinya ada di Kabupaten Nganjuk, kemudian mobilisasi materialnya ini juga berada di jalan Kabupaten Nganjuk. Sementara teman-teman pemanfaat dari Galian C ini kadang-kadang tidak taat terhadap rekomendasi Dinas Perhubungan mengenai jalur yang sudah ditetapkan. Nah ini barangkali di samping revitalisasi terhadap penerimaan pajak, saya kira juga bagaimana terus melakukan operasi supaya teman-teman dari penyedia Galian C, kemudian penyedia angkutannya ini taat terhadap rekomendasi jalur yang telah ditetapkan oleh Dinas. Nah kalau nanti penyampaiannya melalui beliau tadi iso panjang, iso pendek, kan lebih baik kami sendiri. Harapannya Pak, apakah ingin ketemu Bupati langsung? Ya, harapannya PJ ini kan banyak waktunya ya, dan kita siap kok. Demi kepentingan masyarakat itu saya sampaikan gini, mau subuh, mau tengah malam, mau maghrib, mau tengah hari, mau di leher singa, mau di leher niga, kami siap untuk demi kepentingan masyarakat. Itu yang sudah sampai saat ini, yang bersangkutan masih naik mobil wirawiri kayak ra bersalah. Saya harap kalau sudah Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.